Pemirsa, meski aturan PPKM darurat mengenai penyekatan lalu lintas sudah dilakukan, namun masih ada saja pengguna jalan yang memaksa melintas. Arus lalu lintas di jalur Pantura Pemalang, Jawa Tengah mulai ramai jelang Idul Adha. Padahal kepolisian sudah mensosialisasikan titik penyekatan saat PPKM darurat. Ada 16 titik penyekatan di Pemalang, mulai dari perempatan Gandulan, pertigaan BJ, perempatan Sirandu, serta pintu tol Pemalang. Namun ternyata mobilitas warga masih tinggi. Sebagian diantaranya bahkan memaksa untuk tetap melintas. Polisi hanya memperbolehkan kendaraan dengan KTP lokal serta pekerja di sektor esensial dan kritikal yang boleh melintas. Kasus COVID-19 yang semakin tidak terkendali memaksa pemerintah menyiapkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga 6 pekan ke depan. Namun di sisi lain, masyarakat menuntut kepastian mendapatkan bantuan sosial. Hampir 2 pekan sudah PPKM darurat berjalan. Namun nyatanya kasus COVID-19 di Indonesia tak juga melandai. Pada 16 Juli, tambahan kasus harian COVID-19 masih mencapai angka 54.000 orang. Jumlah kematian juga bertambah 1.205 orang, tertinggi selama pandemi. Menanggapi kondisi ini, dalam raker dengan Banggar DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap rencana pemerintah memperpanjang PPKM darurat selama 4 hingga 6 pekan. Ya kita lihat kan ini sekarang bulan Juli. PPKM disampaikan secara darurat mulainya kemarin tanggal 4 Juli. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 22. Nanti kita lihat dari sisi penyelenggaraannya. Dan waktu itu juga sudah banyak yang menyampaikan bahwa ini karena kenaikan dari sesudah Lebaran akan ada puncaknya di 7 atau 8 minggu sesudah Lebaran. Jadi kami mengikuti itu semuanya sambil terus membuka dan melihat datanya. Kekhawatiran muncul dari warga terkait rencana perpanjangan PPKM darurat. Masyarakat meminta pemerintah segera memberi bantuan sosial kepada mereka yang terdampak. Diperpanjang, tapi harus ada imbasnya ke masyarakat ya. Masyarakat harus diperhatikan juga yang saat ini kan memang kondisinya sangat sulit. Seharusnya kalau memang ada niat mau dilanjutin PPKM, harusnya pemerintah juga harus mikirin nih solusinya kayak gimana. Sementara itu, pada Kamis malam kemarin, Presiden Joko Widodo belusukan ke rumah warga di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara. Jokowi membagikan langsung bantuan berupa sembako dan obat-obatan. Kita harapkan dengan pembagian sembako ini dan juga paket obat-obatan serta vitamin ini dan suplemen itu, masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi penyebaran pandemi. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran 6,1 triliun rupiah untuk bantuan sosial tunai selama PPKM darurat. Bantuan akan diberikan kepada 10 juta keluarga di 34 provinsi selama Juli hingga Agustus mendatang. Tim iNews melaporkan. Tempat pemakaman umum COVID-19 Rorotan sejak Sabtu pagi masih terus didatangi mobil jenazah COVID-19. Pemprov DKI Jakarta menambah 3 hektar lahan pemakaman di TPU Rorotan. Sejak Sabtu pagi, TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mulai didatangi ambulans yang mengantarkan jenazah COVID-19. Namun belum ada antrian panjang seperti hari-hari sebelumnya. Alat berat ekskavator dikerahkan untuk mempercepat penggalian makam. Sejumlah keluarga juga ikut datang mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Pemprov DKI Jakarta akan menambah 3 hektar lahan pemakaman jenazah COVID-19. Kegiatan pemakaman di TPU Rorotan dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam.
Dan untuk mengetahui kondisi terkini di tempat pemakaman umum Rorotan sudah ada rekan kami Vicky Riana di sana. Vicky, sejauh ini sejak Anda berada di sana sudah berapa pasien COVID-19 yang dimakamkan? Ya, baik Anissa dan juga pemirsa, memang sejak kami berada di TPU ini, informasi yang kami dapat sudah sekitar 60 lebih ini jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Dan memang hingga sore hari ini ambulan atau mobil-mobil pembawa jenazah ini juga masih terus berdatangan. Namun memang intensitasnya ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan pada pagi hari tadi. Hanya 1-2 mobil pembawa jenazah saja yang datang ke TPU Rorotan. Selain mobil-mobil pembawa jenazah, ini juga berdasarkan pantauan kami, sejumlah keluarga ini juga datang ke area TPU untuk berziarah ke makam mungkin keluarganya atau saudaranya yang memang telah dimakamkan di TPU Rorotan. Tidak terjadi antrian di TPU Rorotan sore hari ini karena memang ini para petugas di belakang saya masih terus berjibaku menyiapkan liang lahat dan juga dibantu dengan alat berat eskavator guna mempercepat proses penggalian dan meminimalisir terjadinya antrian. Informasi terakhir yang kami dapat sudah sekitar 3.000 jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan ini. Memang angka kematian akibat COVID-19 di Jakarta ini masih cukup tinggi, dan terkait hal itu pemerintah Provinsi DKI pun ini menambah lahan seluas 3 hektar di TPU Rorotan ini. Memang sebelumnya sudah ada 3 hektar lahan yang telah lebih dulu dimanfaatkan dengan kapasitas 7.200 petak, namun mengingat masih tingginya angka kematian akibat COVID, ini 3 hektar lahan ini tengah dimatangkan dan nantinya akan disiapkan hingga 10 hektar dari total 25 hektar lahan yang tersedia di TPU Rorotan. Anissa. Baik Vicky, dari 3 hektar lahan yang sebelumnya sudah tersedia, tadi Anda menyebutkan bahwa 3 hektar ini untuk 7.200 makam. Dari 7.200 makam itu saat ini, sampai hari ini, sudah terisi berapa persennya atau sudah berapa yang terisi? Ya, informasi yang kami dapat memang dari 7.200 petak yang tersedia dari lahan seluas 3 hektar yang telah lebih dulu dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman jenazah pasien COVID-19, ini sudah sekitar 3.000 petak telah terpakai, artinya memang masih ada sekitar 4.000 petak lagi ini yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19. Dan kita harapkan memang angka kematian akibat COVID-19 ini tidak terus kembali meningkat sehingga kapasitas yang ada di TPU Rorotan ini tetap dapat menampung jenazah pasien COVID-19. Anissa. Baik, terima kasih Vicky Rian melaporkan langsung dari TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Terima kasih Vicky Rian, selamat bertugas kembali. Pemirsa, antrean warga untuk mendapatkan oksigen medis masih terjadi baik di Jakarta maupun sejumlah daerah di Indonesia. Presiden Joko Widodo menjamin pemerintah siap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen di masa pandemi. Sejak pagi warga rela mengantre di sebuah agen pengisian oksigen medis di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Warga bahkan memerlukan waktu hingga 3 jam untuk mendapatkan isi oksigen yang akan digunakan untuk membantu pernafasan pasien COVID-19 saat isolasi mandiri. Cuma emang dari 2 hari lalu tuh kayak nggak dapat nih oksigen dari mana-mana gitu. Jadi akhirnya dapat info di sini kayak ya udah dari jam 7 udah rela ngantri di sini aja gitu. Namun keadaan berubah menjelang sore. Sejumlah agen tutup lantaran oksigen sudah habis terjual. Pemilik agen pengisian oksigen mengakui adanya peningkatan permintaan selama 3 pekan terakhir. Namun peningkatan permintaan ini tidak diikuti pasokan oksigen yang masuk. Tutup ya Pak ya? Tadi katanya tutup jam 2. Kok tutup jam 2 sih Pak? Karena pasokannya sekarang udah mulai agak sedikit dari pabrik. Ya, seperti tadi cuma hanya sekitar 27 tabung yang dikirim dari pabrik. Jadi kita melayani masyarakat yang ada di sekitar sini hanya terbatas. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan bekerja keras mengatasi tersendatnya pasokan oksigen medis ke masyarakat dengan memaksimalkan industri gas dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan oksigen secara nasional dan
kita telah bekerja sama dengan industri-industri di dalam negeri untuk mengamankan pasokan dan distribusi oksigen medis yang dibutuhkan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka layanan gratis pengisian oksigen selama 24 jam di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Warga sebelumnya diharuskan mendaftar melalui online di situs resmi Pemprov Jatim, sehingga bisa menyesuaikan waktu untuk mengisi oksigen dan menghindari antrian panjang. Sangat membantu sih. Membantu ya? Iya, walaupun agak jauh dari rumah, tapi sangat membantu karena di mana-mana kadang juga kosong gitu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, isi ulang oksigen gratis diperuntukkan warga yang isolasi mandiri serta ambulans. Dengan dibukanya isi ulang gratis ini diharapkan membantu masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan bus antar kota antar provinsi disita polisi karena melanggar PPKM darurat. Bus akap tersebut juga kedapatan menarik penumpang di sejumlah terminal bayangan di Jakarta. Polda Metro Jaya menyita 36 bus antar kota antar provinsi yang terbukti melanggar peraturan PPKM darurat. Bus-bus ini tidak mengecek kartu vaksinasi dan surat hasil tes PCR para penumpangnya. Selain itu, bus nakal ini juga kedapatan menarik penumpang di terminal bayangan, bukan di terminal resmi. Nah, dari sisi lalu lintasnya, mereka juga melanggar karena seharusnya sudah di setiap bis ini sudah ditentukan trayeknya dari terminal mana ke terminal mana yang tercantum dalam kartu pengawasan. Nah, mereka tidak nyampe ke terminal tersebut, sehingga kemudian mereka melaksanakan terjadilah pelanggaran trayek. Nah, dalam 3 hari kemarin kami melaksanakan operasi khusus di sela-sela kegiatan penyekatan. Kami telah mengamankan 36 bis yang diduga melakukan pelanggaran tadi. Para pengemudi bus akap yang ditangkap ini kemudian dijatuhi sanksi tilang. Adapun dalam masa PPKM darurat bagi warga yang ingin berpergian keluar kota wajib melengkapi dokumen perjalanan, yakni surat keterangan bebas COVID-19 dan kartu vaksinasi. Dari Jakarta, Nata Arman, Muhammad Faisal, Muhammad Alfian, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini petugas melonggarkan penyekatan PPKM darurat di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Jalan ditutup jika volume kendaraan meningkat. Hari ketiga perluasan penyekatan PPKM darurat di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, kondisi lalu lintas ramai lancar. Berbeda dengan hari kerja, hari ini tidak terjadi kemacetan ataupun antrean kendaraan yang diperiksa petugas. Bahkan petugas gabungan tidak menutup penuh Jalan Basuki Rahmat. Jalan akan ditutup jika volume kendaraan meningkat. Sementara situasi titik penyekatan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan juga terpantau ramai lancar. Jika dibandingkan hari kerja, hari ini penumpukan kendaraan lebih cepat teratasi. Petugas juga terus berjaga dengan ketat dan memeriksa surat tanda registrasi pegawai atau STRP kepada pekerja sektor esensial yang melintas. Lalu bagaimana situasi sore ini di titik penyekatan Lenteng Agung, Jakarta? Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Bayu Pradana di sana. Bayu, apakah ada kemacetan ataupun antrean kendaraan di titik penyekatan Lenteng Agung? Ya, Anissa, memang sejumlah kendaraan yang terpaksa harus bersabar sedikit saja untuk mengantri untuk melintasi di Lenteng Agung ini. Dikarenakan memang sejak sore tadi sejumlah petugas gabungan ini masih terus memeriksa berkas-berkas dari para pengendara yang melintas. Ini tentunya guna untuk tetap menyekat atau menerapkan aturan pembatasan untuk mensupport atau mendukung dari aturan PPKM darurat Jawa dan Bali ini. Saya akan mencoba untuk mengajak juru kamera Zulkarnain untuk bersama-sama kita melihat seperti apa kondisi pada sore ini. Di belakang saya saat ini petugas gabungan ini masih terus memeriksa
berkas atau tujuan dari para pengendara yang melintas di titik sekat Lenteng Agung ini. Seperti yang kita tahu bahwa ini adalah akhir pekan kedua sejak PPKM diterapkan di Jawa dan Bali, dan memang kalau menurut pantauan kami sejak sore tadi ini masih ramai kendaraan yang melintas di titik sekat di Lenteng Agung ini, dan memang para petugas ini terpaksa harus terus memperketat agar memang yang boleh melintas hanyalah mereka yang bekerja di bidang esensial dan juga kritikal saja. Dan meski demikian ada sedikitnya 200 kendaraan roda 2 atau motor yang sudah diputarbalikkan sejak pukul 6 pagi tadi, dan juga sekitar 100 lebih mobil yang diputarbalikkan dengan melewati lajur tapal kuda untuk kembali menuju ke Depok. Ini dikarenakan memang sejak pukul pagi tadi ada saja kendaraan yang meminta untuk diloloskan dengan berbagai alasan, diantaranya yaitu mereka tetap bekerja di akhir pekan ini, ataupun mereka ini meminta untuk diloloskan di titik sekat ini untuk melakukan vaksinasi. Meski demikian, sejumlah syarat ini harus dilakukan untuk tetap menyekat atau mengetatkan aturan ini. Anissa. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Lenteng Agung, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Bayu. Pemirsa, ini sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami.